Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang memanggil dari dalam dirimu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika atau mata manusia? Sesuatu yang lembut namun begitu kuat, seakan bisikan leluhur yang telah lama hilang mengetuk pintu hatimu. Di tengah dunia yang semakin bising, di mana manusia berlari mengejar hal-hal yang bahkan tidak mereka mengerti, ada sebuah keheningan tua yang perlahan bangkit dari dasar kesadaran. Keheningan itu bukan milik masa kini. Ia berasal dari jauh, dari tanah yang pernah dilangkahi para leluhur, dari hutan-hutan tempat para resi bertapa, dari sungai-sungai keramat yang dulu dijadikan tempat penyucian batin, dari suara gamelan kuno yang seakan masih menggema di balik tabir waktu. Dan kini, keheningan itu kembali mengetuk pintu hati banyak orang. Inilah tanda awal dari kebangkitan jiwa Jawa. Pada malam yang sunyi, ketika angin merayap melewati dedaunan sambil membawa bisikan lembut yang tak dapat dimengerti oleh telinga, beberapa orang tiba-tiba merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi mengingatkan. Rasa itu halus, lembut, tetapi menembus dalam. Seperti seseorang sedang memanggil, pelan tapi pasti, dari balik ingatan yang lama terlupakan. Banyak jiwa mulai merasakan dorongan aneh, dorongan untuk kembali mengenali dirinya, kembali memahami arah hidup, kembali mencari apa yang dulu hilang dari hati manusia Jawa. Entah sejak kapan, manusia Jawa mulai melupakan jati dirinya. Mereka terhanyut oleh modernitas yang menggoda, terpecah oleh ambisi, terikat oleh kesibukan duniawi yang tak ada habisnya. Ajaran-ajaran tua yang dulu menjadi pegangan hidup, yang dulu menjadi cahaya dalam gelapnya zaman, perlahan memudar, digantikan oleh keresahan dan kekosongan batin. Namun ada yang unik, semakin jauh manusia dari akar leluhurnya, semakin kuat pula rasa kehilangan yang menghantui. Itulah sebabnya akhir-akhir ini, banyak orang tiba-tiba merasa rindu pada sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Rindu pada kesunyian. Rindu pada ketenangan. Rindu pada kedalaman makna hidup. Rindu yang bukan berasal dari kenangan personal, tetapi kenangan spiritual yang tersimpan dalam darah dan jiwa. Rindu itu adalah panggilan, panggilan dari leluhur, dari ajaran lama, dari kebijaksanaan yang menunggu untuk dihidupkan kembali. Kebangkitan jiwa Jawa tidak pernah datang secara kebetulan. Ia muncul ketika seseorang mulai merasa hidupnya kosong meski tampak lengkap. Ketika seseorang mulai bertanya mengapa hatinya gelisah padahal semua terlihat baik-baik saja. Ketika seseorang merasa ada yang mengawasi langkahnya, seakan menunggu ia berhenti sebentar untuk benar-benar mendengarkan. Pada saat itulah, pintu kesadaran spiritual mulai terbuka. Panggilan itu hadir dalam berbagai bentuk. Ada yang merasakannya lewat mimpi, mimpi tentang sosok tua berjubah putih, mimpi tentang candi yang bercahaya, mimpi berjalan di hutan sunyi ditemani bayangan yang tidak memberi takut. Ada pula yang merasakannya lewat musik gamelan yang terdengar sangat akrab, seakan mereka pernah mendengarnya berulang kali dalam kehidupan yang lain. Ada yang tiba-tiba merasa nyaman berada di tempat sunyi, atau merasa ada energi teduh saat berdiri di bawah pohon besar. Ada yang tiba-tiba suka membaca kisah-kisah Jawa kuno, meski sebelumnya tak pernah tertarik sedikit pun. Semua itu adalah tanda bahwa jiwa mulai bangkit. Jiwa yang tertidur selama puluhan atau ratusan tahun, kini membuka mata kembali. Kebangkitan ini bukan hanya milik orang tua atau mereka yang mendalami spiritualitas, tetapi juga muncul pada anak muda, pekerja kota, orang-orang yang bahkan tidak memahami mengapa mereka dipanggil. Fenomena ini bukan hal baru. Dalam ajaran Jawa kuno, telah disebutkan bahwa naluri batin seseorang akan selalu mencari jalan pulang. Ketika dunia luar terlalu gaduh, jiwa akan kembali mencari keseimbangan. Ketika manusia terlalu jauh dari dirinya sendiri, alam dan leluhur akan memberi tanda. Karena bagi orang Jawa, hubungan antara manusia, alam, dan leluhur tidak pernah terputus. Benang halus itu hanya tertutup oleh debu zaman, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Dan kini, banyak jiwa memasuki fase di mana benang itu mulai terlihat kembali.
Mereka mulai merasakan sesuatu yang selama ini tidak mereka sadari, kehadiran energi tua yang lembut namun kuat, energi yang menuntun mereka kembali menemukan siapa diri mereka sebenarnya. Inilah awal dari sebuah perjalanan besar. Sebuah perjalanan untuk menemukan kembali cahaya yang dulu hilang. Sebuah perjalanan menuju kebangkitan jiwa Jawa. Bagian 2, Ajaran leluhur yang perlahan hilang. Dalam perjalanan panjang sejarah Jawa, ajaran leluhur bukan sekadar kumpulan nasihat atau petuah sederhana. Ia adalah ilmu kehidupan, peta batin yang diwariskan dari generasi ke generasi, disampaikan dengan halus melalui tembang, simbol, ritual, dan filosofi yang hanya bisa dipahami melalui rasa. Ajaran-ajaran itu dulu menjadi fondasi hidup orang Jawa. Bagaimana mereka bersikap, berpikir, menjaga keharmonisan, menghormati alam, hingga memahami arti hidup dan mati. Namun, seiring waktu berjalan, warisan itu perlahan mulai hilang, bukan karena tidak berharga, melainkan karena manusia mulai menjauh dari dirinya sendiri. Pada masa lalu, setiap keluarga Jawa memiliki ruang batin yang sakral. Anak-anak diajarkan untuk menundukkan kepala ketika lewat di depan orang tua, menjaga ucapan, dan tidak sembarangan menantang alam. Mereka diberitahu bahwa hidup tidak hanya tentang apa yang terlihat oleh mata. Bahwa segala gerak, segala kata, dan segala niat memiliki kekuatan. Ada yang menyebutnya titen, ada yang menyebutnya rasa, ada pula yang menyebutnya wejang, semua mengarah pada kemampuan untuk memahami kehidupan melalui kepekaan batin. Salah satu ajaran paling penting adalah Sangkan Paraning Dumadi, ilmu tentang dari mana manusia berasal, untuk apa ia hidup, dan kemana ia akan kembali. Ajaran ini menuntun manusia untuk selalu sadar akan tujuan mulia hidupnya. Bukan sekadar mengejar dunia, tetapi berjalan dengan kesadaran bahwa hidup adalah perjalanan pulang. Namun di zaman modern, pemahaman ini hampir hilang. Banyak orang hidup tanpa arah, terombang-ambing oleh keinginan dan tuntutan tanpa tahu untuk apa semua itu dilakukan. Ada pula ajaran Tritangtu, pikiran, ucapan, dan perbuatan harus selaras. Ini adalah prinsip dasar keselarasan hidup. Jika pikiran kotor, ucapan akan menyakitkan. Jika ucapan kasar, perbuatan akan merusak. Dulu, orang Jawa menjunjung tinggi hal ini. Mereka lebih memilih diam daripada berbicara sesuatu yang tidak membawa manfaat. Tapi di era sekarang, kata-kata justru menjadi senjata. Banyak lidah melukai, banyak ucapan memecah, banyak pikiran dipenuhi kegelisahan. Kemudian ada tepa selira, kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ini ajaran halus yang membuat masyarakat Jawa dulu terkenal sebagai bangsa yang penuh tata krama, lembut, dan damai. Mereka selalu memikirkan kenyamanan orang lain sebelum dirinya sendiri. Namun kini, empati mulai langka. Banyak orang tidak lagi mampu memahami rasa sesamanya. Semua berjalan cepat, semua ingin menang, semua ingin didengar, tapi tak ada yang ingin mendengarkan. Ajaran Narimo Ing Pandum juga mulai disalahpahami. Banyak yang menganggapnya pasrah buta, padahal sebenarnya ajaran ini mengajarkan keteguhan hati. Bahwa setelah seseorang berusaha sebaik mungkin, ia harus tetap tenang menerima hasilnya tanpa menggerutu. Orang Jawa dulu percaya bahwa apapun yang datang adalah bagian dari perjalanan batin. Namun kini, banyak orang merasa tidak puas meski sudah mendapatkan banyak. Hati menjadi gelisah, selalu merasa kurang, selalu merasa ditinggalkan oleh keberuntungan. Ada pula ajaran tentang keselarasan dengan alam. Dulu, orang Jawa memandang alam sebagai guru pertama. Angin, hujan, bintang, pepohonan, semua memiliki pesan. Tidak ada yang dilakukan tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam. Tapi sekarang, manusia lebih sering menantang daripada menghormati. Alam dipaksa mengikuti kehendak manusia, bukan sebaliknya. Padahal dalam filosofi Jawa, merusak alam sama dengan merusak diri sendiri, karena manusia dan alam adalah satu kesatuan energi. Sejarah panjang juga ikut memudarkan ajaran-ajaran itu. Perubahan zaman, penjajahan, peperangan, modernisasi,
dan arus globalisasi secara perlahan menggerus tradisi. Generasi muda lebih mengenal budaya luar daripada budaya leluhurnya sendiri. Banyak yang merasa ajaran Jawa kuno itu kuno dan tidak relevan, padahal sesungguhnya ia mengandung kebijaksanaan yang jauh melampaui zaman. Namun, meskipun ajaran itu tampak hilang, sebenarnya ia tidak pernah benar-benar lenyap. Ia berada dalam diam, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Simbol-simbolnya masih ada, dalam tembang Macapat, dalam bentuk candi-candi yang tetap berdiri, dalam doa-doa kuno, dalam cerita rakyat yang masih bertahan. Dan yang paling penting, ia tetap hidup di dalam darah dan jiwa orang Jawa. Ketika seseorang mulai merasakan gelisah tanpa sebab, ketika ia mulai rindu pada nenek moyang yang tidak pernah ia kenal, ketika ia mulai ingin membaca kisah Jawa kuno atau ingin kembali pada nilai-nilai kehidupan yang lebih tenang, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa ajaran-ajaran leluhur yang dulu seolah hilang, kini mulai bergerak lagi. Kebangkitan itu bermula dari kesadaran kecil, dari rasa, dari panggilan halus yang hidup. Dan panggilan itu semakin kuat seiring semakin banyaknya jiwa yang mulai mencari cahaya yang hilang. Bagian 3, Suara Leluhur, Energi yang tak pernah padam. Ada sebuah keyakinan lama yang hidup dalam budaya Jawa, leluhur tidak pernah benar-benar pergi. Mereka memang meninggalkan tubuh fisik, tetapi jejak energi, doa, dan cahaya batin mereka tetap tinggal, melingkupi kehidupan keturunan mereka seperti kabut tipis yang menyelimuti pegunungan saat fajar. Keyakinan ini bukan sekadar cerita, melainkan pengalaman batin yang dialami banyak orang hingga kini, pengalaman tentang kehadiran yang tidak terlihat, namun terasa begitu nyata di dalam dada. Tanah Jawa sendiri adalah penyimpan memori yang sangat kuat. Setiap jengkal tanahnya, setiap sungai yang mengalir, setiap batu yang berdiri diam selama ratusan tahun, menyimpan getaran halus dari para leluhur yang pernah hidup, berjuang, berdoa, dan bertapa di atasnya. Ada yang menyebutnya tanah bertuah, ada yang menyebutnya tanah berenergi tua. Namun apapun namanya, satu hal pasti, tanah ini menyimpan suara-suara lama yang tidak pernah padam. Di tengah kesibukan dunia modern, banyak orang mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mereka merasa diawasi, tetapi bukan dengan rasa takut. Mereka merasa ditemani, namun tidak tahu oleh siapa. Mereka merasa diarahkan menuju jalan tertentu, seakan ada tangan halus yang menuntun langkah mereka. Semua itu adalah bagian dari energi leluhur yang perlahan kembali bangkit. Energi yang dulu hanya bisa dirasakan oleh para sesepuh dan orang-orang yang mendalami kebatinan, kini mulai menyentuh orang-orang yang hatinya mulai terbuka. Bagi jiwa-jiwa yang peka, suara leluhur kadang muncul sebagai bisikan lembut saat mereka sedang sendiri. Terkadang berupa dorongan untuk tidak melakukan sesuatu, atau sebaliknya, dorongan kuat untuk melangkah ke arah tertentu. Ada pula yang merasakan sinyal berupa firasat, intuisi kuat, atau mimpi yang tampak bersifat simbolis, namun meninggalkan ketenangan setelah bangun. Mimpi-mimpi itu seringkali membawa gambaran, hutan sunyi, candi tua, sosok berpakaian putih, atau cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi membuat jiwa terasa damai. Itu bukan mimpi biasa. Itu adalah pesan. Dalam ajaran Jawa, leluhur bukan sekadar roh yang telah meninggal. Mereka adalah penjaga garis hidup, pelindung batin, dan penuntun energi pancer keturunannya. Selama seseorang tidak memutus hubungan batin melalui kesombongan, kemarahan, atau lupa diri, maka leluhur akan tetap berada di sisi mereka. Tidak menghalangi, tidak memaksa, hanya membimbing dengan lembut melalui rasa. Energi leluhur juga sering muncul dalam bentuk kerinduan pada sesuatu yang tidak pernah dipelajari. Misalnya seseorang yang tiba-tiba merasa sangat nyaman saat mendengar tembang Macapat, padahal ia tidak pernah belajar atau memahaminya. Atau seseorang yang merasa damai ketika berkunjung ke candi, meski ia tidak memeluk keyakinan tertentu. Ada pula yang tiba-tiba suka berdiam diri, menghindari keramaian, atau ingin mencari tempat yang sunyi. Semua itu bukan sekadar perubahan mood, itu adalah tanda bahwa suara leluhur sedang mengetuk pintu kesadarannya.
Dalam budaya Jawa, leluhur tidak menuntut keturunannya untuk menjadi sakti atau menjalankan ritual rumit. Yang mereka inginkan hanyalah ketenangan batin, kesadaran diri, dan keluhuran budi. Selama 3 hal itu dijaga, maka hubungan antara manusia dan leluhurnya akan tetap kuat. Karena hubungan itu bukan eksternal, hubungan itu hidup di dalam tubuh seseorang, dalam getaran darah, dalam denyut pancer, dalam napas yang keluar masuk tanpa disadari. Dan perlu dipahami, leluhur tidak selalu hadir dalam bentuk yang dapat dilihat mata. Kehadiran mereka lebih banyak dirasakan melalui kejadian-kejadian kecil yang tepat waktu. Misalnya saat seseorang berada di ambang keputusan besar, tiba-tiba muncul ketenangan yang tidak ia mengerti. Atau ketika seseorang hampir melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, tiba-tiba ada hal kecil yang menahannya. Itulah cara halus leluhur menuntun keturunannya, tanpa intervensi berlebihan, tanpa ketakutan. Ketika semakin banyak orang Jawa merasakan kembali kehadiran energi ini, berarti ada sesuatu yang sedang berubah. Ada pintu lama yang mulai terbuka. Ada cahaya yang perlahan menyinari kembali jalan yang selama ini tertutup oleh kabut zaman. Suara leluhur yang dulu hanya berbisik, kini mulai terdengar lebih jelas dalam batin manusia modern yang mulai kelelahan oleh dunia. Fenomena ini adalah tanda bahwa energi lama sedang bangkit, bukan untuk membawa manusia kembali ke masa lalu, tetapi untuk mengingatkan bahwa manusia Jawa memiliki akar yang sangat dalam. Akar yang tidak bisa diputus oleh waktu, budaya, atau modernisasi. Akar itu hidup di dalam jiwa, dan ketika jiwa siap, akar itu memanggil dari tempat yang paling sunyi. Dan ketika panggilan itu datang, seseorang tidak akan pernah sama lagi. Ia akan mulai melihat dunia dengan mata berbeda. Ia akan merasakan hidup dengan rasa yang lebih halus. Ia akan mendengar bisikan yang tidak didengar orang lain. Ia akan merasakan kehadiran yang tidak kasat mata tetapi penuh kedamaian. Itulah suara leluhur, energi yang tidak pernah padam, menunggu waktu untuk membangkitkan jiwa yang siap kembali kepada cahaya asalnya. Bagian 4, Kebangkitan Jiwa, ketika pancer mulai bergetar. Ada satu hal yang selalu menjadi misteri dalam ajaran Jawa kuno, pancer. Pancer adalah pusat kesadaran, inti energi, titik terdalam dalam diri manusia yang menghubungkan ia dengan alam, leluhur, dan sang sumber. Selama puluhan tahun, banyak orang berjalan tanpa menyadari keberadaan pancer di dalam diri mereka. Mereka hidup mengikuti arus dunia, mengejar kesibukan, ambisi, dan hal-hal yang terlihat di permukaan. Namun ketika pancer mulai bergetar, hidup seseorang tidak akan pernah sama lagi. Getaran pancer bukanlah sesuatu yang dramatis atau menakutkan. Justru ia hadir dalam bentuk yang sangat halus, begitu halus sampai banyak orang tidak menyadarinya. Semua berawal dari perubahan kecil dalam hati. Misalnya seseorang yang biasanya mudah marah tiba-tiba memilih diam. Atau seseorang yang biasanya merasa gelisah, kini tiba-tiba merindukan ketenangan. Ada juga yang tiba-tiba kehilangan minat pada hal-hal duniawi yang dulu memabukkan. Rasa tenang mulai mengalir, pelan, tapi pasti. Itulah tanda pertama bahwa pancer sedang bangkit. Dan ketika pancer mulai bergerak, banyak tanda lain mulai muncul. Tanda yang sama pernah dirasakan para leluhur, dan kini dirasakan kembali oleh jiwa-jiwa yang dipanggil oleh waktu. 1. Tertarik pada keheningan. Seseorang yang pancernya mulai bangkit akan menemukan kenyamanan luar biasa dalam keheningan. Tempat ramai yang dulu menyenangkan kini terasa melelahkan. Suara gaduh terasa menusuk. Hatinya lebih memilih berada di tempat sepi, kamar sunyi, halaman rumah saat malam, dekat pepohonan, atau tempat-tempat yang energinya bersih. Keheningan bukan lagi sesuatu yang kosong, keheningan justru terasa penuh. Keheningan itu adalah panggung tempat pancer berbicara. 2. Gamelan, tembang, dan doa Jawa terasa, menggetarkan hati. Ada yang tiba-tiba merasa sedih tanpa sebab ketika mendengar suara gamelan, terutama laras slendro yang lembut. Ada pula yang merinding ketika mendengar tembang macapat atau doa-doa Jawa kuno. Itu bukan kebetulan.
Itu adalah resonansi energi. Gamelan mengandung frekuensi yang sejak ribuan tahun disusun untuk menyentuh alam bawah sadar manusia Jawa. Ketika pancer bangkit, frekuensi itu langsung menemukan rumahnya. Hati bergetar, bukan karena musiknya, tetapi karena jiwa merasa dikenali. 3. Mimpi-mimpi yang terasa nyata. Seseorang mungkin mulai mengalami mimpi-mimpi yang tidak biasa. Berada di candi bercahaya. Berjalan di hutan sunyi ditemani sosok berjubah. Melihat cahaya putih atau emas yang hangat. Bertemu leluhur yang ia tidak kenal, namun begitu akrab. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah bahasa jiwa, bahasa pancer. Melalui mimpi, alam memberi pesan, menuntun, dan membersihkan beban batin yang selama ini terpendam. 4. Dorongan untuk mencari jati diri. Ketika pancer bangkit, seseorang merasa seolah hidupnya selama ini tidak sepenuhnya ia pahami. Ia mulai bertanya, siapa aku sebenarnya? Apa tujuan hidupku? Mengapa hatiku terasa kosong selama ini? Pertanyaan itu bukan tanda kebingungan. Itu tanda kesadaran sedang melebar. Jiwa sedang bersiap meninggalkan lapisan-lapisan palsu yang selama ini membungkusnya, ambisi, ego, dan ketakutan. Dalam budaya Jawa, fase ini disebut sebagai wewayangan jati, momen ketika bayangan diri mulai membentuk bentuk sejati. 5. Menghindari konflik tanpa tahu alasannya. Orang yang pancernya bangkit akan secara otomatis menjauhi pertengkaran, debat, perpecahan, gosip, dan segala energi kotor. Ia bukan menjadi pengecut, ia hanya tahu bahwa pertempuran yang paling penting adalah pertempuran yang terjadi di dalam diri. Ia tahu bahwa ketenangan adalah kekuatan. Ia tahu bahwa diam adalah doa. Ia tahu bahwa ucapan adalah panah yang tidak bisa ditarik kembali. Tanpa disadari, ia mulai menjalani ajaran leluhur, sepi ing pamrih, rame ing gawe. 6. Perubahan energi tubuh. Terkadang seseorang merasakan punggungnya hangat, dadanya bergetar halus, atau telapak tangan menjadi ringan. Ada pula yang merasa dituntun untuk duduk bersila, memejamkan mata, dan bernapas perlahan. Itu semua adalah tanda bahwa jalur energi sedang terbuka. Bukan klinik, bukan kesurupan, melainkan proses penyadaran. Proses kembali ke pusat. Proses menyelaraskan diri dengan getaran alam dan cahaya leluhur. Pancer yang bangkit melahirkan manusia yang baru. Ketika pancer mulai meneguhkan diri, seseorang tidak hanya berubah dalam perilaku, tetapi juga dalam cara memandang kehidupan. Ia menjadi lebih lembut, tetapi tegas. Lebih diam, tetapi tajam. Lebih tenang, tetapi kuat. Ada cahaya kecil yang muncul dalam sorot matanya, cahaya yang hanya dimiliki orang-orang yang pernah melalui perjalanan batin. Pancer yang kuat membuat seseorang berjalan dalam harmoni. Ia tidak mudah goyah, tidak mudah terseret arus dunia, tidak mudah hancur oleh kesedihan. Ia tahu bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Ia tahu bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang harus dijalani dengan hati yang jernih. Dan ketika semakin banyak pancer yang bangkit, itulah saat kebangkitan jiwa Jawa benar-benar dimulai. Dalam perjalanan batin orang Jawa, kebangkitan jiwa tidak lengkap tanpa memahami konsep rahayu. Rahayu bukan sekadar keselamatan lahir dan batin, bukan pula sekadar hidup nyaman dan damai. Rahayu adalah harmoni hidup, keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Ia adalah inti ajaran leluhur yang membimbing manusia agar setiap langkahnya selaras dengan hukum alam, dengan energi leluhur, dan dengan cahaya batin sendiri. Ketika jiwa mulai bangkit, rahayu muncul sebagai energi yang menuntun, membersihkan, dan menguatkan. Orang Jawa kuno percaya bahwa setiap tindakan, setiap pikiran, dan setiap kata memiliki getaran. Getaran itu, jika selaras, menghasilkan rahayu, jika tidak selaras, menimbulkan kekacauan batin. Oleh karena itu, ajaran leluhur selalu menekankan kesadaran diri sebagai pondasi hidup. Kesadaran ini tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca buku atau mengikuti ritual, tetapi harus dirasakan melalui batin,
melalui latihan rasa, diam, dan pengamatan yang cermat terhadap alam dan diri sendiri. Salah satu aspek penting rahayu adalah rasa. Bagi orang Jawa, rasa lebih penting daripada logika semata. Rasa bukan sekadar emosi, ia adalah kemampuan untuk merasakan energi halus di sekitar, memahami maksud di balik kata-kata, melihat ke dalam hati orang lain, dan meresapi alam sebagai bagian dari diri sendiri. Orang yang mulai bangkit jiwanya akan merasakan bahwa keputusan terbaik bukan selalu yang logis, tetapi yang selaras dengan rasa. Rasa itulah yang menuntun pada ketenangan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Selanjutnya adalah diam. Diam bukan tanda kelemahan. Diam adalah doa. Diam adalah energi yang mampu menyembuhkan batin dan menyeimbangkan pancar. Ketika seseorang mulai bangkit, ia menyadari bahwa banyak hal tidak perlu diucapkan, banyak konflik tidak perlu diperjuangkan, dan banyak jalan tidak perlu dipaksakan. Diam memungkinkan seseorang untuk mendengar suara batin, mendengar suara alam, dan mendengar bisikan leluhur. Dalam diam, pancar semakin kuat, dan rahayu perlahan menyelimuti jiwa. Keselarasan adalah prinsip berikutnya. Orang yang menjalankan ajaran leluhur tidak berusaha menguasai atau menaklukkan alam, tetapi hidup selaras dengannya. Mereka memahami bahwa dunia ini adalah cerminan diri sendiri. Konflik di luar hanyalah bayangan dari ketidakselarasan batin. Dengan keselarasan, segala tindakan menjadi ringan, pikiran lebih jernih, dan energi batin terjaga. Keselarasan itu juga termasuk keselarasan dengan manusia lain, tidak memaksakan kehendak, menghargai perbedaan, dan menjaga hubungan dengan sesama sebagai bagian dari energi yang sama. Kesadaran diri adalah kunci yang paling dalam. Orang yang sadar akan dirinya, pancar, dan hubungannya dengan alam mampu menavigasi kehidupan tanpa terguncang oleh keserakahan, amarah, atau kesedihan berlebihan. Kesadaran ini membuat seseorang tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Ia mampu menolak hal-hal yang tidak sejalan dengan energi batinnya dan menerima hal-hal yang menjadi bagian dari perjalanan spiritualnya. Kesadaran diri adalah pintu menuju rahayu yang hakiki. Yang terakhir, tetapi tidak kalah penting, adalah doa leluhur. Doa bukan sekadar kata-kata yang diulang-ulang. Doa adalah energi yang menghubungkan manusia dengan leluhur dan Sang Pencipta. Melalui doa, jiwa memperoleh ketenangan, pencerahan, dan perlindungan. Doa leluhur juga merupakan cara untuk menghormati garis keturunan dan menjaga agar energi leluhur tetap mengalir dalam diri keturunan. Bagi orang yang jiwanya mulai bangkit, doa menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia halus, antara pancar yang bergetar dan cahaya yang menuntun. Ketika rahayu muncul dalam diri seseorang, perubahan tidak selalu terlihat oleh orang lain. Tidak ada kilatan supernatural, tidak ada pertanda dramatis. Yang ada hanyalah ketenangan yang menembus hingga ke tulang sumsum, kebijaksanaan yang muncul tanpa diminta, dan kemampuan untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih luas. Seseorang yang telah memperoleh rahayu tidak lagi takut menghadapi perubahan. Ia tidak lagi gelisah oleh kekacauan dunia. Ia tahu bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari perjalanan batin, dan bahwa pancar yang selaras akan selalu menemukan jalan. Rahayu juga mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan, kekuasaan, atau popularitas. Kebahagiaan sejati lahir dari keseimbangan dalam diri, keselarasan dengan alam, dan kesadaran akan hubungan spiritual dengan leluhur dan Sang Pencipta. Inilah yang membuat orang Jawa kuno begitu kuat menghadapi perubahan zaman. Mereka membawa rahayu dalam setiap napas, setiap langkah, setiap kata, dan setiap rasa. Ketika lebih banyak jiwa merasakan rahayu, dunia mulai berubah secara halus. Tidak secara dramatis, tetapi secara energi. Orang yang selaras dengan pancar dan rahayu mampu menularkan ketenangan, kebijaksanaan, dan rasa hormat kepada lingkungannya. Dengan demikian, kebangkitan jiwa Jawa bukan hanya perjalanan individu, tetapi juga proses kolektif yang perlahan mengembalikan cahaya lama yang sempat padam. Dan inilah pesan penting dari ajaran leluhur, kebangkitan jiwa bukan sekadar kembali ke masa lalu,
tetapi membawa kebijaksanaan lama untuk menuntun hidup di zaman modern. Rahayu adalah jembatan antara jiwa yang hilang dan cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Siapapun yang mampu menyelaraskan pancer, memahami rasa, diam, keselarasan, kesadaran, dan doa, ia telah menemukan inti dari kebangkitan jiwa Jawa. Bagian 6, penutup, saatnya jiwa Jawa bangkit kembali. Setelah melalui perjalanan panjang, mulai dari panggilan halus di malam sunyi hingga bangkitnya pancer yang meneguhkan kesadaran batin, tiba saatnya untuk menyadari satu hal penting. Kebangkitan jiwa Jawa bukanlah mimpi atau legenda, melainkan kenyataan yang menunggu untuk dialami setiap orang yang siap membuka hatinya. Jiwa yang telah bangkit tidak lagi hidup sekadar dari napas atau pikiran, ia hidup dari energi, rasa, dan cahaya batin yang mengalir melalui setiap tindakan, setiap kata, dan setiap detik kehidupan. Bagi banyak orang modern, perjalanan ini terdengar mustahil. Dunia yang keras, cepat, dan bising membuat hati manusia tertutup. Orang sibuk mengejar harta, jabatan, dan pengakuan, hingga lupa bahwa di dalam diri ada sesuatu yang lebih berharga. Jiwa yang ingin pulang kepada cahaya asalnya. Tetapi, bagi mereka yang merasakan panggilan halus dari leluhur, kebangkitan ini bukan sekadar konsep. Ia adalah kenyataan yang terasa dalam setiap getaran tubuh, setiap bisikan hati, setiap napas yang keluar masuk dengan sadar. Kebangkitan jiwa Jawa membawa manusia pada kesadaran akan keterhubungan. Manusia bukan makhluk terpisah. Ia bagian dari alam, bagian dari leluhur, dan bagian dari energi semesta yang lebih luas. Semua ajaran leluhur, Sangkan Paraning Dumadi, Tri Tangtu, Tepa Selira, Narimo Ing Pandum, bukan hanya pelajaran etika, tetapi peta hidup yang menuntun manusia untuk selaras dengan alam semesta. Mereka yang memahami peta ini akan menemukan bahwa konflik duniawi hanyalah bayangan, dan kedamaian sejati lahir dari pengaturan batin yang harmonis. Ketika pancer telah bangkit dan rahayu mulai terasa, seseorang mulai melihat dunia dari perspektif berbeda. Ia tidak lagi terseret oleh keserakahan, iri, atau amarah. Ia memahami bahwa setiap manusia, hewan, dan pohon memiliki energi yang saling berinteraksi. Ia belajar menghargai kehidupan dalam bentuk yang paling sederhana, suara angin, gemericik air, cahaya bulan, dan bahkan suara detak jantungnya sendiri. Dalam kesederhanaan itu, kebijaksanaan leluhur muncul, menuntun langkah dengan lembut, namun pasti. Perjalanan ini juga mengajarkan bahwa kebangkitan jiwa tidak pernah datang secara instan. Ia seperti aliran sungai yang mengikis batu, perlahan tapi pasti. Ada fase ragu, ada fase gelisah, dan ada fase terasa jauh dari arah. Namun setiap tantangan adalah bagian dari latihan batin. Setiap keraguan adalah kesempatan untuk memperkuat pancer, mengasah rasa, dan menyelaraskan diri dengan cahaya yang lebih tinggi. Orang Jawa kuno menyebut fase ini sebagai wulang jiwa, pelajaran hidup yang harus dirasakan melalui pengalaman, bukan sekadar kata-kata. Saat jiwa mulai bangkit, seseorang akan mulai merasakan cahaya leluhur yang mengalir dalam dirinya. Cahaya itu tidak tampak oleh mata fisik, tetapi terasa hangat di dada dan ringan di kepala. Energi ini bukan kekuatan magis untuk mengendalikan orang lain, melainkan cahaya penuntun untuk menjaga keseimbangan batin. Cahaya ini menuntun setiap langkah, menenangkan setiap keraguan, dan memberi kekuatan ketika dunia terasa keras dan tak ramah. Yang menarik, kebangkitan jiwa Jawa tidak berhenti pada individu. Energi yang telah terbuka ini menular, meski tidak dipaksakan. Orang yang telah bangkit pancer dan batinnya secara alami menularkan ketenangan, kebijaksanaan, dan rasa hormat kepada lingkungannya. Rumah menjadi lebih hangat, komunitas menjadi lebih harmonis, dan energi kolektif manusia Jawa perlahan kembali pada garisnya yang sejati. Inilah yang membuat kebangkitan jiwa Jawa menjadi fenomena spiritual kolektif, bukan hanya perubahan pribadi, tetapi perubahan dunia melalui energi yang selaras. Di ujung perjalanan ini, ada satu pesan yang jelas, kebangkitan jiwa Jawa bukan untuk kembali ke masa lalu,
tetapi untuk membawa cahaya leluhur ke dunia modern. Manusia modern tidak perlu meninggalkan teknologi atau budaya baru. Ia cukup mengingat ajaran leluhur, menyelaraskan pancer, dan membuka hati pada rahayu. Dengan demikian, kehidupan modern tetap bisa dijalani, namun tidak kehilangan arah batin. Kebangkitan jiwa Jawa mengajarkan satu hal paling mendasar, cahaya sejati tidak pernah hilang, hanya tertutup kabut duniawi. Ketika kabut itu menipis, cahaya kembali bersinar. Setiap orang memiliki kesempatan untuk mengalami cahaya itu. Setiap jiwa memiliki kesempatan untuk kembali kepada asalnya. Setiap langkah, sekecil apapun, menuju keselarasan batin, adalah langkah menuju kebangkitan. Dan kini, saatnya untuk menyadari, setiap jiwa yang mulai tersentuh oleh panggilan halus, yang mulai merasakan getaran pancer, yang mulai memahami rahayu, sedang berada di ambang kebangkitan jiwa Jawa. Jiwa yang bangkit tidak lagi tersesat dalam hiruk-pikuk dunia. Jiwa yang bangkit telah menemukan arah, telah menemukan cahaya, dan telah menyatu dengan energi leluhur yang tidak pernah padam. Saben jiwa sing eling lan waspada bakal bali marang cahya sejati. Iki wektu kebangkitan jiwa Jawa. Dan dengan itu, kita menutup perjalanan spiritual ini, bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal dari sebuah era baru, era di mana kebijaksanaan leluhur hidup kembali, menyinari dunia modern, dan mengingatkan setiap manusia akan hakikat sejati kehidupannya.